Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Ternyata memaafkan pelanggaran adalah sebuah keindahan. Inilah topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Firman Tuhan dengan jelas pada pagi hari ini, bagaimana ketika seseorang memaafkan pelanggaran atau memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya, maka orang tersebut mendapatkan apa yang namanya pujian. Dan ini memang sungguh luar biasa. Dan memang memaafkan pelanggaran itu layak untuk dipuji. Dan orang-orang yang bisa melakukan seperti ini Bapak Ibu, ternyata mereka adalah orang-orang yang hebat. Dan di dalam terjemahan bahasa yang lain, ayat ini memiliki pengertian bahwa memaafkan pelanggaran ternyata itu indah. Ternyata adalah sebuah keindahan. Saudara, bukankah dalam hidup ini kita ini senang melihat apa yang namanya keindahan? Ketika kita bisa melihat pemandangan yang indah, ketika kita bisa melihat setangkai bunga yang begitu cantik, begitu indah, dan itu akan membuat hati kita senang, hidup kita bahagia, karena kita bisa melihat hal-hal yang indah di sekitar kita. Namun sayangnya ada banyak orang Kristen hari ini masih tidak bisa melakukan akan firman Tuhan ini. Betapa sulit mereka memaafkan pelanggaran orang lain. Mereka sangat sulit untuk bisa mengampuni apa yang namanya kesalahan atau pelanggaran orang lain terhadap dirinya. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengambil sebuah keputusan tidak mau mengampuni orang lain. Tidak mau memaafkan pelanggaran orang lain. Apalagi itu orang-orang yang sangat menyakitkan hatinya, maka mereka tidak akan pernah bisa melupakan bahkan memaafkan pelanggaran yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, ketika kita mengambil sikap yang demikian, bukankah itu adalah sebuah hal yang tidak baik? Bukankah itu merupakan hal yang sebenarnya tidak benar? Karena ketika kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan dan memendam kesalahan orang lain dalam hati kita, bukankah itu adalah sebuah pelanggaran? Karena ketika kita membawa kepahitan dalam hati kita, kita menempatkan rasa sakit hati itu di dalam hati kita, bukankah itu sebuah dosa? Bukankah itu sebuah hal yang tidak berkenan dan tidak benar di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan melihat hidup kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah dibenarkan oleh Tuhan karena menyimpan apa yang namanya kepahitan. Dan Tuhan itu suka dengan apa yang namanya keindahan. Dan saya yakin ketika kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa memaafkan orang lain, maka itu sebuah keindahan. Dan Tuhan senang dengan kehidupan yang indah, dengan kehidupan yang tanpa apa yang namanya kepahitan, apa yang namanya sebuah tembok, yaitu kebencian. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah membangun tembok kebencian.
Tuhan selalu membangun tembok yang namanya perdamaian. Ketika Allah melihat kita di dalam kehidupan yang sudah jatuh di dalam dosa, bukankah Tuhan yang berinisiatif mengasihi manusia? Maka Yesus diutus untuk turun ke dunia, dan ia menjelma menjadi sama dengan kita. Dan ia menjalankan misi Bapaknya untuk menebus pelanggaran kita. Dia mendamaikan diri kita dengan Tuhan. Dan itu tandanya Tuhan suka dengan apa yang namanya perdamaian. Saudara, mari hari ini belajarlah memaafkan pelanggaran. Belajarlah ciptakan sebuah hal yang berkenan di hadapan Allah. Karena memaafkan pelanggaran orang lain, Anda tidak akan pernah rugi. Anda tidak akan pernah merasa lebih buruk atau lebih rendah. Karena ketika kita memaafkan pelanggaran, justru Anda adalah orang-orang yang layak dipuji. Karena Anda membawa sebuah keindahan dalam kehidupan. Saudara, mari hari ini belajarlah ampuni kesalahan orang lain. Belajarlah maafkan pelanggaran orang lain. Buang segala kepahitan, buang segala kebencian. Lupakan semua kesalahan dan ampunilah orang lain. Maka Anda pun juga akan diampuni, Anda pun juga akan dimaafkan oleh Tuhan. Karena barang siapa yang tidak memaafkan pelanggaran orang lain dan mengingat kesalahan, mengingat-ingat pelanggaran orang lain, maka ia pun tidak akan pernah luput dari apa yang namanya penghakiman Tuhan atas dirinya. Karena ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita pun juga tidak akan diampuni oleh Allah. Mari Bapak Ibu ingat, memaafkan pelanggaran adalah sebuah keindahan. Karena ketika kita bisa memaafkan pelanggaran orang lain, kita sebenarnya menciptakan sesuatu yang indah dalam sebuah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.